Tiwi adalah pasien tuberkulosis yang saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Universitas Indonesia Depok. Ia tidak pernah menyangka bila dirinya kembali terpapar virus Mycobacterium tuberculosa untuk ketiga kalinya. Ia pertama kali didiagnosa tuberkulosis pada 1994, di mana menurutnya saat itu ia berada di tengah lingkungan teman-temannya sebagai perokok. Menurut Tiwi, sejak dinyatakan menderita TBC oleh dokter, dirinya patuh dan berkomitmen mengonsumsi obat sesuai anjuran. Tapi sekitar tahun 2013, ia justru dirawat lagi di rumah sakit dengan diagnosa yang sama. Pada pertengahan Maret 2022, ia kembali didiagnosis tuberkulosis yang dipicu terlebih dahulu oleh infeksi COVID-19. Itu baru ternyata memang dijelaskan sama dokter Haryo itu bisa jadi ke-trigger lagi. Si kuman yang sudah tidur ini ke-trigger oleh virus COVID ini gitu loh. Saya juga tidak berpikir ke arah situ lah ya tadinya. Oh ya pantesan, karena saya merasa baik-baik aja secara fisik dok. Saya enggak gini, saya tidak demam, saya tidak pusing, saya tidak merasa bagian tubuh saya ada yang sakit, tidak. Hanya batuk. Sebanyak 1,5 juta orang di seluruh dunia meninggal karena tuberkulosis pada tahun 2020. Bahkan tuberkulosis adalah penyebab kematian ke-13 tertinggi dan penyakit infeksi menular mematikan nomor 2 setelah COVID-19 dan di atas HIV/AIDS. Pada 2020 diperkirakan 10 juta orang jatuh sakit tuberkulosis di seluruh dunia, di mana 5,6 juta diantaranya adalah laki-laki, 3,3 juta perempuan, dan 1,1 juta anak-anak. Kini tuberkulosis resisten obat menjadi krisis kesehatan masyarakat dan ancaman keamanan kesehatan karena ditemukan hanya 1 dari 3 orang dengan tuberkulosis resisten obat yang mengakses pengobatan pada tahun 2020. Dokter spesialis paru dari kelompok staf medis pulmonologi dan kedokteran respirasi RSUI, Haryo Baskoro mengatakan apa yang dialami pada Tiwi tergolong tuberkulosis resisten obat. Penyebabnya ada beberapa hal, diantaranya selama menjalani proses pengobatan, pasien tidak melanjutkan pengobatan atau putus di tengah jalan. Faktor lainnya adalah pengobatan tidak teratur sesuai anjuran. Bahkan ditemukan ada pasien mendapatkan obat sendiri tanpa konsultasi ke dokter yang merawat. Karena sudah mengetahui jenis obatnya, pasien kemudian mengonsumsi obat tersebut tanpa pengawasan petugas medis dan keluarga yang ditunjuk sebagai pengawas minum obat atau PMO. Nah, kemudian di kemudian hari ya, kuman TB yang memang masih ada di dalam tubuhnya itu bisa ya istilahnya bermutasi ya, berubah menjadi kebal terhadap obat. Sehingga pengobatan yang harus diberikan pada kasus-kasus itu sudah harus dengan pengobatan yang lebih, saya bilang lebih tinggi lagi ya, lebih kuat lagi. Ya memang disesuaikan dengan kebal obatnya itu ya, kuman yang kebal obatnya begitu. Pada penanganan pasien tuberkulosis resisten obat, biasanya dokter spesialis paru akan melakukan pemeriksaan resistensi obat. Dan dari tes ini akan diketahui apakah pasien kebal terhadap 1 atau lebih dari 2 jenis obat anti tuberkulosis. Untuk regimen pengobatan, obat anti tuberkulosis lini pertama memiliki 4 jenis, yaitu isoniazid, rifampicin, pirazinamid, dan etambutol. Durasi masa pengobatan penyakit tuberkulosis untuk kategori sensitif obat minimal 6 bulan, tuberkulosis ekstra paru 6-9 bulan, dan tuberkulosis resisten obat 18-24 bulan dengan menggunakan prioritas rekomendasi obat grup A, yaitu levofloxacin, bedaquiline, dan linezolid, atau grup B yang terdiri dari clofazimin, sikloserin, atau terizidon. Penyakit tuberkulosis membutuhkan penanganan komprehensif dari dokter yang merawat, kesadaran pasien untuk patuh dan disiplin minum obat, serta kepedulian keluarga atau orang terdekat pasien untuk memberi dukungan, sekaligus mengawasi dan mengingatkan pasien untuk minum obat. Sebagai pengawas minum obat, mereka harus menuntun pasien meminum obat langsung di depan mata keluarga. Apabila fasilitas kesehatan tempat berobat itu jauh dari kediaman, maka pengawas minum obat harus mengantar pasien berobat. Apabila pasien patuh dan disiplin, serta pengobatannya benar-benar tuntas, tuberkulosis dapat disembuhkan. Arman Helmi, Galuh Prestisa, Jakarta.